Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila arwah sadatina Ridha Siddiq wa Umar Usman khususan ila ruhi Sayyidina Yamun wa ila ruhi Imam Syarif Maulana lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tajawwaza imra'atan li'izziha lam yajidhu Allahu illa dhullan wa man tajawwajaha limaliha lam yazidhu Allahu illa faqra wa man tajawwajaha lihusniha lam yajidhu Allahu illa dana'atan wa man tajawwaja imra'atan lam yurid biha illa ayyabudha basarahu wa yahsuna farjahu aw yasila rahimahu barakallahu lahu fiha wa baraka laha fiha wala amatun kharma sauda datu dainin afdal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu waladun wa indahu ma yuzawijuhu bihi wa lam yuzawijhu wa zana fa innal isma bainahuma aw kama qala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba' limaliha wa hasabiha wa jamaliha wa diniha fa'alaika bidatid taribat yadaka. Saterasna nyaeta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tajawwaza imra'atan, barang siapa yang menikahi seorang perempuan, seorang wanita, li'izziha, karena titel perempuan tersebut mulia. Barang siapa yang menikah kepada seorang perempuan atau seorang wanita karena titelnya mulia, siapa perempuan, lam yajidhu Allahu, Allah tidak akan menambahkan kepada orang tersebut illa dhullan, terkecuali hina. Wa man tazawwajaha, dan barang siapa yang menikahi perempuan ataupun wanita limaliha, karena dia orang kaya, karena hartanya banyak, lam yajidhu Allahu, Allah tidak akan menambahkan illa faqran, terkecuali kemiskinan, kefakiran. Wa man tazawwajaha, dan barang siapa yang menikahi perempuan
menikahi wanita lihusniha karena kecantikannya, karena keindahannya. Lam yajidhullahu, Allah tidak akan menambahkan illa danaatan, kecuali keburukan. Wa man tazawwaja imra'atan, dan barang siapa yang menikahi seorang imro'ah, seorang perempuan, lam yurid biha, dia tidak menginginkan, dia tidak niat, illa an yaghudda basarahu, terkecuali untuk memejamkan pandangannya, wa yahsuna farjahu, untuk menjaga kemaluannya, au yasila rahimahu, atau menyambung tali persaudaranya, rahimnya, barakallahu lahu fiha, maka Allah akan memberkahi lahu, bagi orang tersebut, fiha, pada itu perempuan. Wa barakalah, dan Allah akan memberkahi laha, kepada perempuan tersebut, fihi, pada itu laki-laki. Di sini hadis di sini menerangkan tentang masalah niat pernikahan. Jadi kalau mau niat nikah, kita jangan melihat kecantikan, karena kecantikan tersebut lama-lama akan hilang. Kita kalau nikah sama perempuan, pertama nikah kan kulitnya masih segar, masih kencang, mencan motor masih kene herang. Tapi kan setahun 2 tahun kelamaan mah hilang keindahan tersebut, kecantikan hilang. Kalau karena kecantikan mah lama-lama nggak senang, karena kecantikan itu perkara yang termasuk juga hilang. Kulit yang tadinya indah akan menjadi keriput, wajah yang tadinya cantik akan mengurangi, tambah anak, bahkan body pun akan mengurangi. Tapi jangan sampai niat untuk kecantikan. Terus jangan niat juga untuk harta. Kita nikah sama perempuan, perempuannya ini banyak hartanya, itu akan tambah fakir kitanya. Lebih baik kita yang kaya, kita yang mapan, perempuannya yang tidak punya gitu. Kenapa? Karena kalau kita menikah sama perempuan yang kaya, orang yang banyak hartanya, bahasa Sunda nama orang teh kita dijadikan sekekesennya, jadikan kita disuruh-suruh. Ya kita tidak berwibawa, kita ini akan disuruh, akan kalau nanti kita memarahi, kita akan membalikan ucapan kepada kita. Buat apa katanya, kamu kan nikah nggak punya apa-apa gitu. Itu kan yang baik mah kita harus bisa menguasai antara keluarga kita itu dengan harta, dengan sifat. Di sini kata Rasulullah, barang siapa yang menikah perempuan karena kekayaannya, karena hartanya, tidak akan tambah kecuali kefakiran. Dan barang siapa yang nikah karena kemuliaannya, titelna, pangkatna, maka akan tambah hina. Kalau nikah sama perempuan niatnya untuk karena kecantikan, akan tambah keburukan. Tapi barang siapa yang tajawwaja imro'atan, barang siapa yang menikah dengan seorang perempuan, lam yurid biha illa. Nah ini niatnya. Dia tidak menginginkan dari perempuan tersebut kecuali untuk menjaga mata. Kalau kita udah nikah, kita akan menjaga mata, jangan selalu melihat kepada perempuan yang lain. Kita udah punya istri kita, untuk memandang, mencegah pandangan kita, untuk menjaga kemaluan kita, atau untuk punya silaturahmi antara kerabat. Maka kalau niatnya seperti tadi, memejamkan pandangan, menjaga kemaluan, dan menyambung tali persaudaraan antara kerabat, maka ketika niat tersebut barakallahu lahu fiha, maka Allah akan memberkahi kepada dua tersebut, kepada laki-lakinya ataupun kepada perempuannya.
Wala amatun hormat sauda datul dinin abdulu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada seorang perempuan yang amah ini perempuan yang dijual belikan ya. Kalau bahasa fikih mah amah teh hamba sahaya, perempuan yang dijual belikan zaman dulu. Wala amatun hormat, kalau ada satu perempuan yang hormat itu janda, sauda kerma janda, rangda, sauda hideung deui. Ya. Ini kita nikah sama rangda. Rangda itu satu perempuan yang sudah hilang keperawanannya, entah dengan nikah, entah dengan suaminya meninggal, entah nikah lagi. Itu namanya saib, rangda ataupun janda. Kalau satu janda sauda yang hitam kulitnya, maksudnya tidak cantik gitulah, manis, hitam manis, tapi mempunyai agama, datu dinin, dia mempunyai agama, pernah belajar agama, pernah belajar masalah hukum-hukum, itu afdal, lebih utama daripada cantik tapi tidak mempunyai agama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu waladun, barang siapa yang punya anak, walad ini anaknya, barang siapa punya anak, wa indahu ma yujawijuhu, seorang orang tua punya anak, dia mampu, orang tuanya punya bekal, punya harta, punya anak laki-laki, wa indahu, dan dia memiliki, seorang orang tuanya itu memiliki apa? Memiliki perbekalan untuk menikahkan orang tersebut, anak tersebut. Tapi walam yujawiju, dia tidak menikahkan. Jadi di sini yang disebut orang tua yang tidak melihat kondisi anak. Jadi sebetulnya orang tua yang baik, orang tua yang punya sifat yang baik itu kalau punya anak, kita lihat anak kita, oh anak kita ini udah layak untuk menikah, udah jangan lama-lama lagi, nikahkan aja, yang penting kan selamat daripada perzinahan gitu. Jadi jangan sampai ditunggu-tunggu ya, kamu harus usaha dulu, harus punya pekerjaan dulu baru nikah. Itu jangan memberatkan kepada anak. Kalau anak kita udah dapat jodoh, ya kita lihat calonnya solehah, ya udah nikahin aja gitu, sama orang tuanya, jangan menahan-nahan. Nah ini kalau ada orang tua seperti ini, dia menahan diri tidak sampai menikahkan anak tersebut, wazana, kemudian anak tersebut melakukan perzinahan, fa'innal isma, maka sesungguhnya dosa perzinahan tersebut bainahuma, antara keduanya, dibagi dua dosa nate. Lamun 150 ewang, bapakna menang dosa 50, ba anak lagi menang, sebabnya orang tuanya tidak mendukung. Tapi kalau dia menikahkan selamat dari perzinahan, maka orang tuanya dapat 50 kebaikan dan anak pun dapat kebaikan 50. Tapi kalau sampai terjadi perzinahan tidak dinikahkan, ini bahaya. Maka terjadilah dosa antara bainahuma, antara si orang tua sama si anak tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tungkahul mar'atu li arba. Kebanyakan perempuan itu dinikahi karena 4. Ya. Awas, ini jangan mengartikan hadis ini karena kalau mau nikah ini harus ada yang 4. Bukan maksud begitu hadisnya. Maksud hadis ini adalah kebanyakan kalau orang itu yang normal itu ya gitu, kalau mau nikah ya pasti memilih yang 4 ini. Yang satu hartanya, kedua nasabnya, keturunannya, ketiga kecantikannya, keempat agama.
fa'alaika bidatidin. Kata Rasulullah, kalau mau menikah utamakan yang punya agama, utamakan yang punya dasar ilmu. Ya. Fa'alaika bidatidin. Taribat yadak, maka pernikahan kamu, tujuan kamu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini berarti ya kita juga bagus juga kalau mau nikah, kita lihat kebagusannya, kecantikannya, nggak apa-apa cantiknya, terus keturunannya minimal keturunan kiai, keturunan ustadz, keturunan orang soleh, ahli ibadah. Karena kalau kita keturunan orang yang fasik seperti keturunan biduan, ya, orang yang suka nari, kan ibunya ada yang suka nari, namanya nanti biduan, joget, punya anak, itu kan kalau lihat asal mah keturunan kurang bagus. Terus yang bagus tuh orang tuanya adalah ahli ibadah gitu ya. Maka ketika ada orang menikah, dia utamakan dulu agama, maka akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kan diterangkan harta bakal habis. Terus kalau keturunan, kalau namanya kecantikan bakal mengurangi ya. Kalau nasab pun sama, nasab keturunan. Wadiniha, agama. Kalau agama ini diutamakan, maka ketika orang menikah memilihnya agama, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih maksud agama? Agama di sini maksudnya adalah orang tersebut sudah mempelajari, sudah ada dasar agama. Itu namanya ta'alaika bidatidin, maka selalulah kamu mempunyai perempuan yang punya agama, taribatnya ada, maka akan diberkahi pernikahanmu. Wallahu a'lam bishawab.